Halo guys, makasih udah mampir dan selamat datang di channel Nobar Bareng Farah. Kali ini gue bakal mereview atau membawakan alur cerita anime movie berjudul Suzume no Tojimari. Itu loh guys, yang ruru itu. Bercerita tentang Suzume yang ngintilin Shota buat kunci pintu supaya cacing asap gak keluar dan mencegah gempa bumi. Oke lah, langsung gas ke inti videonya aja. Film ini dimulai dengan Suzume versi bocil yang berusia 4 tahun. Dia berjalan dengan ngos-ngosan, ketakutan, dan terus-terusan memanggil dan mencari ibunya di tengah hamparan padang savana. Dan tiba-tiba saja ada wanita misterius yang mendekatinya. Saat itu juga Suzume bangun. Jadi yang tadi cuma ingatan atau mimpinya gitu guys. Jadi Suzume ini tinggal sama bibinya yang bernama Tamaki. Ibunya dah mati karena insiden gempa bumi dan tsunami. Bibinya bilang kalau dia mau lembur dan Suzume pun pergi ke sekolah pakai sepeda kayak biasa. Tiba-tiba saja di tengah jalan dia bertemu dengan pria berambut gondrong. Pria itu bernama Shota. Dia bertanya di mana tempat yang terbengkalai dan sebuah pintu. Suzume langsung menjawab, di belakang bukit situ tuh. Karena muka Shota ini good looking, Suzume jadi kepikiran mulu dan malah pas sampai di rel kereta dan ketemu temannya, Suzume malah memutuskan buat balik menyusul Shota. Suzume sampai di sana, tempatnya begitu sunyi dengan banyak bangunan yang ditinggalkan. Dia memanggil Shota beberapa kali. Sebuah pintu yang berdiri di tengah-tengah bangunan menarik perhatiannya. Dia mendekat dan membuka pintu itu. Di dalam sana menunjukkan dunia lain yang indah, rerumputan dan langit yang penuh dengan galaksi. Suzume masuk, namun dia malah keluar lagi. Begitu terus. Dia menemukan batu kucing dan mengambilnya. Batu itu terasa dingin, dan tak lama kemudian berubah menjadi kucing putih yang langsung melompat pergi. Suzume memutuskan balik ke sekolah. Dia mau ceritain tentang pintu itu ke teman-temannya, namun gak jadi. Dan saat itu juga Suzume dapat melihat asap yang mengepul dari balik bukit. Tiba-tiba saja, gempa 4,0 muncul, dan asap itu makin tinggi dan mulai bengkok. Suzume merasa ada yang gak benar nih. Dia memutuskan buat balik ke tempat terbengkalai itu, ke tempat di mana asap itu muncul. Ternyata asap itu keluar dari pintu tadi, dan di sana ada Shota yang terus mendorong berusaha menutup. Dia memperingatkan Suzume buat pergi menjauh. Shota tidak kuat menutup dan dia terbanting dan jatuh. Dari tanah muncul untayan-untayan emas yang naik searah dengan asap bersamaan dengan jatuhnya asap itu. Peringatan gempa besar muncul. Shota terluka setelah menyelamatkan Suzume dari puing yang terjatuh. Dia kembali mendekati pintu dan berusaha menutup. Suzume ikutan membantu di sana. Shota memejamkan matanya dan membacakan mantra. Ketika pintu itu berhasil ditutup, dia segera menguncinya. Asap itu pecah menjadi hujan gerimis. Shota mengatakan jika itu adalah pintu gerbang, tempat cacing yang menimbulkan gempa. Dah, balik sana. Namun Suzume gak mau dan maksa Shota buat ke rumahnya buat ngobatin luka dia. Shota masuk ke kamar Suzume dan membereskan beberapa barang-barang. Dia bahkan duduk di kursi kecil berkaki 3 milik Suzume. Suzume kembali dengan kotak obat dan segera membalut luka Shota. Shota bercerita jika dia adalah juru kunci yang harus pergi di berbagai tempat buat ngunci gerbang cacing. Tiba-tiba saja muncul kucing lusuh di jendela. Suzume langsung kasih dia makan. Baru aja Suzume bilang jadi kucing aku yuk. Kucing itu jadi seger dan langsung berbicara. Iya, aku menyukaimu. Dan saat dia menatap Shota, dia malah bilang, kamu mengganggu. Beberapa detik kemudian Shota menghilang. Kursi itu tiba-tiba bergerak dan berbicara. Ternyata Shota masuk ke dalam kursi itu. Dalam bentuk kursi, dia berlari dan mengejar kucing putih tadi. Suzume menyusul dan ternyata bibi Tamaki dah balik gara-gara gempa tadi. Kejar-kejaran antara kucing dan kursi yang berjalan sendiri menarik perhatian orang. Suzume terus ngejar ngikut sampai masuk ke dalam kapal feri. Shota dah berhasil memojokkan kucing itu, namun kucing itu malah naik dan loncat ke kapal sebelah yang lebih kecil. Akhirnya mereka pun terjebak lantaran kapal itu sudah berangkat. Suzume menghubungi bibinya, bilang kalau dia nginep di rumah temennya. Suzume bawa roti dan minum, mereka duduk berdua di sana. Suzume bercerita tentang batu kucing. Shota pun nyadar. Jadi kamu yang nyabut segel pintu itu, dan sekarang kucing itu kabur. Kucing itu pastinya yang mengutukku jadi kursi gini. Nasi udah menjadi bubur. Mereka pun bertekad menangkap kucing itu dan membuatnya menjadi batu segel kembali, dan tubuh Shota pasti akan kembali. Di pagi hari mereka sampai di daerah Ehime. Saat mengecek HP, di sana banyak banget postingan orang yang mengunggah foto kucing putih yang mereka cari, dan ternyata kucing itu bernama Daijin. Shota dan nyuruh Suzume buat balik, namun Suzume gak mau. Masa iya biarin kursi jalan ngelancong di jalan kayak gitu? Dia pasti akan membantu Shota buat menangkap Daijin atau kucingnya itu. Mereka naik bis dan berjalan kaki menuju postingan terakhir di mana Daijin berada. Di tengah jalan, mereka membantu menghentikan kentang yang jatuh. Pemilik dari kentang itu bernama Chika dan seumuran dengan Suzume. Mereka mengobrol dan saat itu juga Suzume kembali melihat cacing asap. Dia segera berpamitan dan berlari bergegas. Untungnya, Chika menyusul dan kasih tumpangan buat Suzume.
Masih sama seperti sebelumnya, mereka masuk ke daerah terbengkalai, dan ternyata gerbang cacing itu ada di pintu sekolah. Shota langsung mendorong, namun dia tidak bisa meraih kuncinya, karena tubuh kursinya yang kecil itu. Kunci itu pun terlempar. Surai-surai emas sudah muncul. Untungnya Suzune sampai mengambil kunci itu dan membantu Shota mendorong pintu. Shota menyuruh Suzune buat menutup mata, membayangkan kehidupan orang-orang di daerah ini sebelumnya. Dan saat itu juga Shota merapalkan mantra. Pintu berhasil ditutup dan Suzune langsung menguncinya. Mereka jadi tenang, namun tiba-tiba saja Daijin datang dan memperingatkan jika pintu lain akan terbuka. Daijin kembali kabur. Suzune nginep di rumah Chika. Bibi terus-terusan menelpon dan SMS, mengkhawatirkannya, bahkan mencurigainya kabur sama cowok. Suzune makan bareng Chika, bahkan membantunya beres-beres rumah. Di sana, Suzune bercerita kalau kursi itu adalah kenang-kenangan dari ibunya pas dia kecil dulu. Pas sarapan, dia lihat berita di mana Daijin lagi ada di jembatan yang ada di Kobe. Dia langsung memperingatkan Shota yang susah banget bangunnya. Dia pergi diantar Chika, dan Chika juga kasih baju ganti dan tas buat nempatin kursinya. Dia udah berdiri di pinggir jalan, tapi nggak ada satupun mobil yang mau kasih dia tumpangan. Hujan deras turun. Mereka ngaup di halte dan nunggu bis. Tiba-tiba saja ada mobil yang kasih dia tumpangan. Di dalamnya ada ibu-ibu bernama Rumi dan anak kembar. Mereka berhenti di rest area dan makan. Rumi menunjukkan taman bermain yang terbengkalai di atas bukit. Di sana Rumi juga mendapatkan kabar kalau dia harus ikut jaga toko malam ini. Untungnya ada Suzume. Dia pun nyuruh Suzume buat jagain anak kembarnya. Suzumi kewalahan dan kecapean ngelariin dua bocil lucu itu. Shota tidak bisa diam. Dia keluar dari tas membuat dua bocil itu terkejut. Suzumi bilang kalau kursi ini cuma mainan kok. Dua bocil itu pun bergantian naik kursi berjalan itu. Suzumi mau ikutan, tapi langsung ditolak keras sama Shota. Setelah dua bocil itu tidur, Suzumi dipanggil buat bantu-bantu di toko yang sebenarnya lebih kebar sih. Dan saat itu juga dia menemukan Daijin. Daijin langsung kabur. Suzune mengikuti dan berteriak memberitahu Shota yang ada di lantai 2. Suzune menemukan Daijin dan saat itu juga Daijin menunjuk ke arah bukit, ke arah di mana cacing itu muncul. Mereka bergegas pergi. Ternyata gerbang cacing itu ada di bangunan taman bermain yang terbengkalai. Gerbang itu berada di pintu biang lala. Mereka sepakat berpisah. Shota menangkap Daijin dan Suzume akan menutup pintu. Shota mengejar Daijin ke roller coaster dan menabraknya hingga mereka berdua jatuh ke mesin. Mesin itu hidup, menyalakan listrik dan biang lala mulai naik. Suzumi bergelantungan dan ikut naik. Dia tepat berada di hadapan gerbang dan dari sana dia melihat dunia yang sangat indah, membuat dirinya terhipnotis. Di dalam sana, Suzume dengan jelas melihat dirinya bocil dengan seorang wanita misterius yang dia kira itu adalah ibunya yang lagi ngasih kursi. Shota berhasil menangkap Daijin, memaksanya mengembalikannya ke bentuk semula. Daijin bilang itu mustahil. Dia menunjuk ke arah Suzume. Ternyata Suzume mulai masuk ke dalam biang lala. Shota segera meloncat dan naik. Suzume terhipnotis dan berjalan sampai ke bagian sisi biang lala yang terbuka. Untungnya Shota berteriak menghentikan Suzume mengambil langkah yang kemungkinan membuat dirinya jatuh. Suzume sadar. Dia segera keluar dan bersama Shota mengunci pintu biang lala itu. Mereka masuk sambil menunggu biang lala itu turun. Suzume menceritakan apa yang dia lihat. Ternyata dunia di balik itu bernama Ever After. Tempat cacing sekaligus tempat jiwa beristirahat. Makanya Suzume gak bisa masuk. Dia balik dan Rumi langsung memarahinya. Suzume yang kelaparan makan bareng di sana. Di malam hari, Shota bercerita jika dia itu adalah mahasiswa dan lagi kerja sampingan juga. Menjadi juru kunci. Cuman kerjaan turun-temurun. Jadi si Shota ini pengen jadi guru guys. Shota ini tiba-tiba diam. Dia bukan tidur, namun sebenarnya Shota masuk makin dalam ke alam bawah sadar. Sedikit demi sedikit, dia jadi kurang peka. Suaranya jadi samar. Dia menjadi takut apa dia akan menjadi kursi seutuhnya. Dia terbangun di tepi pantai sambil menduduki kursi yang terus menahannya. Kakinya mulai membeku. Di depannya ada pintu di mana Suzume keluar. Saat itu juga Shota sadar. Ternyata Suzume menciumnya. Jam kursi maksudnya ya guys. Kemudian dia pun diantar Rumi ke stasiun. Suzume berniat ke toko sesuai petunjuk di mana Daijin berada saat ini. Namun sebelum nyariin Daijin, Shota meminta datang ke apartemennya dulu. Di sana mereka membuka buku tua yang berisi catatan cacing bencana. Di Tokyo ada satu gerbang cacing yang besar, namun Shota tidak tahu di mana keberadaannya. Dia juga mengatakan kalau batu segel itu ada dua, karena satu udah berubah jadi kucing, satu batu segel saja tidak cukup bisa menahan cacing seutuhnya. Dia berniat meminta bantuan ke kakeknya yang ada di rumah sakit, namun dia ragu sama bentuknya saat ini. Tiba-tiba saja temannya Shota yang bernama Serizawa muncul. Dia datang nyariin Shota karena gak ikut ujian kelulusan, sekaligus nagih utangnya sebanyak 20.000 yen. Di sana, Suzume mengaku sebagai adik sepupu Shota. Peringatan gempa muncul. Suzune keluar dan melihat cacing yang sangat besar dan ada di dekat sini. Dia berlari mengikuti sungai. Saat itu juga dia menemukan Daijin. Shota langsung loncat dan mengejar Daijin ke jalan raya.
Dia menangkap dan memaksa Daijin berubah jadi batu segel. Daijin malah menjawab, "Mustahil, kamu nggak ngerti ya?" Daijin kabur dan Suzume menyusul Chota. Mereka pun terdiam, ternyata cacing itu keluar dari terowongan kereta. Mustahil buat nutup, cacing itu makin besar, getaran gempa bumi mulai muncul sesaat. Cacing itu makin menggila dan makin besar serta bercabang. Shota meloncat ke arah cacing. Suzume menyusul dan langsung ditarik Shota. Jadi kalau Suzume seorang, dia nggak bisa menginjak cacing itu, guys. Cacing itu membentuk kubah raksasa di atas kota Tokyo. Kapanpun cacing itu jatuh, maka gempa besar akan muncul. Shota berhenti bergerak. Daijin membisiki Shota, "Batu segelnya, sekarang kamu." Saat itu juga Shota mulai membeku. Dia pun sadar kalau kucing itu sejak awal meneruskan tugasnya padanya. Dia membeku sempurna. Di sana, Daijin terus-terusan menyudutkan Suzume. "Segel cacing ini pakai Shota atau gempa dan banyak manusia bakal mati," katanya. Suzume bingung, namun dia pada akhirnya menyegel cacing itu menggunakan Shota yang sudah berubah sempurna jadi batu. Suzume jatuh, dan Daijin langsung berubah menjadi kucing besar melindungi Suzume saat jatuh di sungai. Suzume kembali mengingat saat dimana ibunya membuat kursi kecil itu. Dia sadar dan kini berada di gorong-gorong. Baterai HP-nya habis. Dia mendekati gerbang pintu tua, gerbang Ever After, dan di dalam sana ada Shota. Dia memanggil Shota dan berusaha masuk, namun hasilnya mustahil. Dia terus-terusan kembali keluar. Daijin datang dan suruh Suzume buat lupain Shota aja. Suzume marah, "Semua ini salah kamu. Aku nggak suka sama kamu." Saat itu juga Daijin berubah menjadi kucing lusuh. Suzume menyuruhnya pergi. Walau nggak bisa masuk, Suzume pasti akan mencari cara menyelamatkan Shota. Dia mengunci pintu itu dan berjalan keluar, menaiki bis dan pergi ke rumah sakit. Dia bertemu dengan kakek Shota. Kakeknya udah tahu kalau cucunya gagal. Suzume bertanya cara buat balikin Shota. Di sana kakeknya malah marah. "Shota dah berkorban, emangnya kamu milih mengorbankan jutaan manusia kena gempa bumi daripada cucuku gitu? Udah, sana balik." Kemarahan kakek membuat penyakitnya kambuh. Suzume tetap gak mau, dia harus masuk ke Ever After untuk menyelamatkan Shota. Kakek pun tertawa terbahak-bahak. "Kamu dulu pernah masuk ke sana, bukan?" katanya. "Kamu tinggal cari aja pintu yang sama kayak dulu." Suzume pun sadar. Dia segera kembali ke apartemen Shota, bersih-bersih, serta ganti bajunya ke seragam hijaunya. Di rumah sakit, kakek meminta bantuan ke kucing hitam yang berdiri di balik jendela buat mengantar Suzume. Di tengah jalan, Suzume bertemu dengan Serizawa. Serizawa tahu kalau Suzume bohong dan dia bakal anterin Suzume buat ke tempat Shota. Dia akan membantu Suzume. Dan saat itu juga ternyata Bibi Tamaki tidak ada di sana buat jemput Suzume. BTW, Tamaki ini tahu keberadaan Suzume ngelacak dari saldo bank yang dipakai Suzume, guys. Dia menuduh Serizawa ini apa-apain Suzume ya. Mereka ribut di tengah jalan. Suzume naik ke mobil Serizawa disusul dengan Bibi. Ternyata Daijin juga di sana dan berbicara menyuruh mereka untuk berhenti berisik. Suzume langsung menyeting Google Map ke daerah kampung halamannya dulu yang jaraknya sangat jauh. Mereka mulai berkendara, hujan mulai turun, dan kap mobil Serizawa nggak bisa ditutup sempurna. Maklum mobil second, guys. Mereka berhenti di rest area. Suzume nggak makan, dia masih ada di mobil dan nggak tenang, apalagi gempa kecil terus muncul. Bibi mendatanginya dan menginterogasi. "Kenapa kamu mau balik ke kampung halaman? Kenapa kamu kabur-kaburan gini?" Suzume nggak bisa menjelaskan. Dia mulai kesal dengan bibinya yang protektif dan Suzume membentak. Saat itu juga Bibi Tamaki kehilangan akal dan balas membentak. "Aku juga nggak mau kayak gini. Aku nggak nikah-nikah gara-gara ada kamu. Balikin waktu berhargaku." Suzume kaget. "Bibi, bukannya kamu sendiri yang bilang kalau kamu pengen aku jadi anakmu?" Namun beberapa saat kemudian Suzume pun sadar. "Kamu siapa?" tanyanya. Bibi menjawab, "Sadaijin." Dan saat itu juga ada kucing besar hitam di belakangnya. Daijin langsung melompat menyerang kucing itu namun sia-sia. Bibi kembali sadar. Dia mendatangi Serizawa yang lagi makan es krim. Dia menangis, tidak percaya mengatakan hal-hal jahat itu kepada Suzume. Mereka kembali melanjutkan perjalanan. Bibi dan Suzume masih diem-dieman. Mereka terkejut ketika kucing besar itu atau Sadaijin berbicara, hingga mobil itu keluar dari jalan dan terperosok. Perjalanan ke desanya masih 20 km dan Suzume memilih untuk berlari saja. Bibi Tamaki nggak akan diam di sini. Dia berterima kasih sama Serizawa dan pergi menyusul pakai sepeda yang dia temukan di sana. Menggonceng Suzume dan mulai menjelaskan tentang kesalahpahaman kemarin. Dia sayang sama Suzume sejak awal kok. Dan akhirnya mereka sampai ke rumah Suzume dulu, yang sudah rata karena gempa dan tsunami dulu. Suzume menggali sesuatu dan mengambil kotak yang ternyata berisi buku harian masa kecilnya. Dia membuka dan menemukan gambar pintu. Dia senang. Dia mengira ingatan masa kecil itu cuma mimpi doang. Dia berlari ke tempat di mana pintu itu dulu. Daijin memanggilnya, menunjukkan tempat di mana pintu itu. Dia mendirikan pintu yang sudah sangat usang itu. Suzume pun sadar sejak awal ternyata Daijin sendirilah yang menunjukkan di mana tempat pintu Ever After.
Setelah berterima kasih, Daijin berubah menjadi seger lagi. Suzume langsung masuk diikuti Daijin dan Sadaijin. Suzume turun dan di bawah sana tanah terbakar dan ada cacing raksasa. Sadaijin langsung berubah menjadi kucing raksasa dan menahan cacing itu keluar. Daijin menjadi kucing besar dan melindungi Suzume yang jatuh ke tanah. Mereka berlari di antara api menuju ke arah Shota. Semakin mendekat, tanah makin dingin. Suzume sampai menarik kursi kecil yang tidak lain adalah Shota. Daijin memperingati, kalau dicabut nanti cacingnya keluar loh. Benar saja, cacing itu makin menggila dan Sadaijin juga makin kewalahan. Suzume tetap gak peduli, biar aku aja yang jadi batu segelnya. Daijin tidak bisa membiarkan itu dan bantu menarik Shota. Tubuh mereka berdua sedikit demi sedikit mulai membeku. Di sana Suzume bisa merasakan ingatan Shota yang sangat takut akan kematian. Bersamaan dengan Suzume yang mencium kursi di alam bawah sadar, Shota bangun. Di depannya ada Suzume yang keluar dari pintu dan menariknya keluar. Suzume dan Daijin berhasil. Shota kembali berubah menjadi manusia, tak seperti Daijin yang lemas dan mengatakan, "Maaf ya, aku nggak bisa jadi kucing kamu." Daijin pun berubah menjadi batu segel. Ternyata, Sadaijin adalah batu segel yang kedua. Dia tidak bisa menghentikan cacing itu dan berlari pergi ke arah Suzume dan Shota yang kini merapalkan mantra. Suzume dan Shota kini ada di langit. Mereka masing-masing membawa batu segel dan menancapkannya ke ujung cacing yang berusaha keluar. Dunia yang terbakar itu berubah jadi cerah. Shota bangunin Suzume dan kasih dia jas putihnya. Suzume ngambil kursi kecil dan jauh dari sana ternyata ada bocil yang jalan sendirian. Suzume ngerti, dia langsung mendekat. Bocil itu mencari ibunya dan terlihat sangat ketakutan. Suzume langsung memanggil bocil itu pakai nama Suzume. Iya guys, Suzume bertemu dengan dirinya versi bocil. Dia sama-sama menangis dan memeluk bocil itu. Suzume mengambil kursi yang dia jatuhkan dan memberikannya ke Suzume bocil. Dia juga kasih semangat. Suzume mengatakan jika dirinya adalah Suzume di hari esok. Suzume bocil ini keluar dari Ever After. Begitu juga dengan Suzume dan Shota yang keluar dan mengunci pintu. Shota harus pergi duluan karena dia masih harus mengunci beberapa pintu. Dia berjanji dia pasti akan balik. Suzume kembali ke Bibi dan berterima kasih serta berpamitan kepada Serizawa. Oh iya guys, ternyata hutang 20.000 yen itu hutangnya Serizawa ke Shota guys. Di perjalanan pulang, Suzume dan Bibi juga mampir ke rumah Ibu Rumi bahkan ke rumah Chika. Hingga beberapa waktu berlalu, Suzume yang pergi ke sekolah pakai sepeda kembali bertemu dengan Shota yang emang datang ke sana untuk menemuinya. Ya, gila guys. Jadi menurut kalian gimana nih? Suka nggak sama series Makoto Shinkai yang ini? Menurutku ini nggak jauh beda sama Kimi no Na wa sih. Tapi yang ini lebih emosional tuh masa lalu ibunya Suzume daripada kecintaan dia sama si Shota. Tulis kesan-kesan kalian di komentar guys. Cukup sekian pembahasan film Suzume no Tojimari. Makasih yang udah nonton sampai selesai dan jangan lupa kasih subscribe dan share juga yuk. Biar makin sering mengenal rekomendasi. Ahai. Sampai jumpa ke video yang lainnya. Bye-bye.